Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas, kualat nanti. Ya, sebagian besar masyarakat Indonesia pasti mengenal seorang Panji Gumilang, orang nomor 1 di Pondok Pesantren Al Zaitun yang tak lama lagi sepertinya akan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penodaan agama. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun terus diserang. Selain diserang dari sisi agama, ia juga diserang dari sisi perekonomian. Mulai dari temuan transaksi mencurigakan yang nilainya mencapai 15 triliun rupiah hingga ditemukannya 256 rekening pribadi milik sang pimpinan pondok. Dari 256 rekening milik Panji Gumilang, 145 diantaranya telah dibekukan. Saksi hidup korban pemerasan infak oleh Panji Gumilang mulai buka suara. Mereka digabungkan dalam program Jamas dan ditargetkan menyetorkan dana infak sebesar 300 juta rupiah per tahun. Ya, tentunya saya juga jadi merasa ini mah memeras ini, kok dari 20 juta langsung loncat 300 juta gitu. Itu hanya istri, suami juga begitu. Jadi 600 juta itu satu keluarga. Wah, ini udah nggak beres ini gitu. Ini mah kembali lagi ke pola lama, bukannya insaf gitu, malah menjadi lagi nih gitu programnya. Di situ saya memang benar-benar merasa ya luar biasa, kok berani sekali gitu dia mengadakan acara program infak Jamas itu ya, dengan mengundang orang-orang dalam itu hadir di kediamannya, juga di satu lobi di aula wisma penginapan di sana gitu. Baik. di Al Zaitun gitu. Dalam kasus ini, hukuman yang akan didapat Panji Gumilang akan semakin berat jika bukti-bukti pemerasan tersebut ditemukan oleh penyidik. Bahwa predikat crime itu penetapannya harus berdasarkan kepada laporan polisi. Harus ada orang yang melaporkan. Kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Ibu Leni itu juga ada disampaikan oleh beberapa orang yang dimuat melalui media. Itu bisa masuk dalam pasal penerapan pasal 482 ayat 1 ya, yaitu tentang pemerasan yang unsurnya adalah bagaimana bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ya, dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan bagi seseorang untuk memberikan sesuatu. Jadi itu sebenarnya sudah memenuhi, tapi tentunya harus ada laporan ke pihak penyidik. Kemudian yang kedua, Mbak Putri, itu bisa juga penggelapan. Kita tahu bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa negara, pemerintah telah mengucurkan APBN. Nah, tentunya kan APBN ini kan harus dilakukan audit oleh auditor negara. Sehingga di sini nanti bisa masuk dalam unsur penggelapannya. Kemudian penipuan. Ini ada seorang yang mungkin bisa nanti oleh penyidik tentunya perlu untuk didalami. Datanya ada di media-media sosial bahwa dia mengatakan bahwa anggotanya itu saling bekerja sama untuk mendapatkan uang melalui berbagai modus penipuan. Bahkan ada beberapa melalui perampokan. Tentunya ini kan baru merupakan statement ya, sehingga harus dibuktikan. Nah, di sini yang diperlukan adalah orang-orang itu harus melapor. Sehingga dari laporan orang-orang tersebut akan bisa ditentukan bahwa apakah predikat crime-nya satu atau mungkin lebih dari satu. Salah satu mantan pejabat daerah yang dipanggil Bareskrim sebagai saksi atas dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang adalah Luki Hakim. Luki Hakim menjalani pemeriksaan Bareskrim pada Jumat 14 Juli lalu. Luki dimintai keterangan karena ia hadir saat Panji Gumilang mengucapkan salam dalam bahasa Ibrani di salah satu acara Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya ditanya awal perkenalannya, maka saya jawab bahwa awal perkenalannya adalah ketika saat pertama berjumpa. Tapi kenapa bisa berjumpa? Karena saya mengajukan surat pada saat itu untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Zaitun.
Seperti diketahui, kasus Al Zaitun dan Panji Gumilangnya menimbulkan gejolak di masyarakat. Desakan agar pondok pesantren Al Zaitun dibubarkan terus menggaung. Hal ini pun mendapat tanggapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah, itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Di sisi lain, pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini memunculkan tanggapan dari pengamat pondok pesantren. Kalau hanya dibina sejak awal kan pesantren ini binaan. Ya kita tahu bahwa Panji Gumilang ini kan tokoh NII, kemudian direkrut oleh intelijen, ya, dibina oleh intelijen supaya mereka ini tidak melakukan perlawanan militer terhadap negara. Pasca tahun 1962 Kertosuwiro dieksekusi, itu kan intelijen masuk ke NII. Yang kedua, waktu itu memang untuk meredam gerakan PKI. Kepentingan negara itu, Panji sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan intelijen untuk mendirikan Al Zaitun. Jadi sejak awal Al Zaitun itu sudah dibina. Kalau ngomong pembinaan sudah awal dibina. Nah, ini kalau hanya sekedar dibina akan terus menjadi problem di kemudian hari dan akan menjadi bom waktu. Menurut keyakinannya, dia ini punya otoritas untuk menafsirkan ulang agama. Pihak Panji Gumilang telah melayangkan gugatan kepada MUI sebagai lembaga dan Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua MUI. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini didasari atas pernyataan Anwar Abbas dan MUI yang menuduh Panji Gumilang sebagai komunis. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun seolah melawan sejumlah lembaga yang menjadi representasi negara. Nah, kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan Mas, jangan dikuyo-kuyo Mas. Kualat nanti. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to Mas. Panji Gumilang tak terima, PPATK melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang dimilikinya. Panji berkilah, uang yang ada di rekening tersebut bukan dana hasil korupsi. Namun, menurut kesaksian dari korban pemerasan Panji Gumilang, mereka mengaku dipaksa mengumpulkan dana infak ratusan juta per orang untuk mewujudkan kemerdekaan NII. Yang ternyata, dana tersebut rupanya digunakan oleh Panji Gumilang untuk memperkaya diri sendiri.